Sebuah proyek yang dulu diluk-lukan sebagai simbol kemajuan, kini justru jadi beban lintas generasi. Kereta cepat Wush dulu disebut kebanggaan Indonesia, kini ramai diperbincangkan sebagai utang super cepat yang entah kapan lunasnya. Dan di tengah panasnya kritik publik, Cina tiba-tiba tampil lembut mencoba menenangkan. Tapi apakah ini bentuk diplomasi atau sekadar meredam badai? Senin 20 Oktober 2025, suara dari Beijing terdengar menenangkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukan cuma soal angka dan utang. Lihat juga manfaat sosialnya, katanya. Menurut Guo, Wush telah melayani lebih dari 11 juta penumpang, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi di sepanjang jalurnya. Pesannya jelas, jangan hanya lihat hitam di atas putih, tapi juga niat baik di baliknya. Namun, di Indonesia narasinya berbeda. Publik justru resah setelah lembaga pengelola investasi mengumumkan bahwa bunga utang proyek ini mencapai 2 triliun rupiah per tahun, sementara pendapatannya belum menutupi bunga itu sendiri. Cina mencoba bersahabat. Tapi di mata rakyat ini seperti menenangkan luka yang sudah membekas. Lalu datang kabar yang bikin publik tercengang restrukturisasi utang hingga 60 tahun. Ya, 6 dekade. Bagi pemerintah ini solusi agar beban keuangan terasa lebih ringan. Tapi bagi banyak orang, ini justru seperti warisan yang diturunkan sampai cucu cicit nanti. Komentar warganet pun pedas, kereta cepatnya udah karatan, cicilannya belum lunas. Padahal saat diresmikan tahun 2023, Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan berkata, yang penting rakyat dilayani dengan cepat, bukan untung rugi. 2 tahun berselang, euforia itu memudar. Nilai utangnya kini tembus 54 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menolak APBN dipakai menutup utang. Terkait WOS, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu? Saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Dan antara kebingungan, Luhut dan Purbaya saling sindir. Bahkan Luhut, sosok yang dulu paling membela proyek ini, menyebutnya barang busuk. Kata itu menggema di ruang publik. Wush itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Sebuah pengakuan jujur dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Dan rakyat pun makin yakin di balik kecepatan Wush, ada kecepatan lain yang tak kalah mengerikan, kecepatan menumpuknya beban utang. Kritik pun datang dari berbagai tokoh. Ekonom Faisal Basri dan Rocky Gerung menilai proyek ini syarat pencitraan politik. Sementara pengamat Agus Pambagio memperingatkan, restrukturisasi 60 tahun bisa jadi bom waktu ekonomi bila salah kelola sedikit saja. Kini, Cina terus menjaga citra dengan diplomasi tenang. Guo Jiakun kembali berkata, kami siap terus bekerja sama demi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Namun di media sosial, publik tetap getir. Anak saya lahir, kerja, nikah mungkin masih bayar utang kereta cepat, tulis seorang netizen. Wush, nama yang dulu melambangkan kemajuan, kini jadi cermin dilema antara diplomasi, utang, dan mimpi menjadi negara maju. Kereta cepat ini mungkin melaju kencang, tapi arah tujuannya masih jadi pertanyaan besar, apakah menuju kemakmuran atau sekadar melaju di rel utang yang tak berujung.